Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Selamat kita ketemu lagi dalam Worship Night bersama dengan DTC Channel. Kembali kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia memang layak untuk disembah. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dia juga hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu.
seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang sementara kami alami, maka kami tidak bisa menghindar. Kami tidak bisa jauh dari Engkau, Tuhan. Sebab hadirat-Mu menjangkau kami dimanapun kami berada. Kuasa-Mu sanggup untuk menolong kami apapun yang pergumulan yang sementara kami hadapi. Karena itu kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Di dalam iman kami kepadamu karena kami yakin bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau sanggup menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan belajar firman. Mari Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Kami boleh menerimanya dengan baik dan kami dapat lakukan dengan setia. Segala bentuk pekerjaan iblis yang coba mengganggu pemberitaan firman kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bersama dengan kami semua. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan dalam keadaan yang sejahtera karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Penyembahan kita menyenangkan Tuhan dan berguna bagi kita. Penyembahan adalah sesuatu yang dicari Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23. Di situ ditegaskan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari, ada kerinduan di hati Bapa. Dan ada sukacita di hati Bapa untuk menikmati penyembahan dari setiap anak-anaknya. Tetapi penyembahan itu bukan hanya berguna atau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi berguna bagi kita. Ketika kita menyembah, kita dipulihkan. Ketika kita menyembah, kita dibersihkan. Pikiran kita dibersihkan. Dalam penyembahan itu pikiran kita, kehidupan kita yang kadangkala dipenuhi dengan nafsu daging. Dipenuhi dengan motif-motif yang jahat. Kadangkala kehidupan kita ini terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Tapi ketika kita menyembah, kehidupan kita dibersihkan oleh Tuhan, dipulihkan. Ketika kita menyembah, saudara-saudara, iman kita dibangkitkan. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan, situasi pergumulan yang sulit dan membuat kita terpuruk, kita menjadi lemah. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, iman kita dipulihkan, kita bangkit menghadapi semua tantangan itu dengan berpengharapan kepada
Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Penyembahan itu baik bagi saya, baik bagi saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan belajar satu tema dengan judul Jangan Menantang Tuhan. Nah, ini tema yang sedikit provokatif ya, jangan menantang Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika tema ini muncul dalam hati saya percaya Roh Kudus taruh di hati saya berpikir kenapa harus membahas hal ini. Sebab saya berpikir begini, secara normal ya, secara wajar, siapa yang berani menantang Tuhan? Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk yang lemah ketika berhadapan dengan makhluk yang lebih kuat, itu pasti akan lari. Anak kambing pasti akan lari ketika menghadapi singa. Secara naluriah, secara alamiah, dia akan lari. Kenapa? Sebab itu bahaya. Dia bisa mati diterkam oleh singa. Nah, begitu juga dengan manusia. Kenapa kita bisa menantang Tuhan? Tidak mungkinlah. Bagaimana orang bisa menantang penciptanya? Manusia yang diciptakan itu bisa menantang pencipta yang berdaulat, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir. Bagaimana mungkin kita bisa menantang pencipta kita? Apalagi kalau dia orang Kristen, kalau dia anak Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa menantang Tuhan? Mungkin kalau ateis ya mungkin bisa-bisa saja saudara-saudara dia menantang Tuhan. Karena dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Saya pernah mendengar beberapa anak mungkin anak berusia sekolah dasar dan sampai remaja, mereka bercakap-cakap dan kemudian anak yang satu katakan begini, Pak Pendeta, ini dia memaki Tuhan. Ya mungkin karena dia tidak tahu siapa Tuhan itu. Tetapi saudara-saudara, kalau orang Kristen, orang yang takut Tuhan, orang anak Tuhan, kemudian dia menantang Tuhan, apakah boleh, apakah ini sesuatu yang bisa terjadi? Nah saudara-saudara, Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan kita bahwa ternyata kita bisa berada pada situasi yang secara tidak sadar kita menantang Tuhan. Ini sudah dalam konteks anak-anak Tuhan ya. Secara tidak sadar kita anak-anak Tuhan menantang Tuhan. Dengan cara bagaimana? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Nah, saudara-saudara, jadi kita akan mempelajari kapan dan bagaimana situasinya sehingga ada orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sebenarnya dia percaya kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan secara sadar atau tidak sadar. Saya kasih garis bawah di tidak sadar. Dia berperilaku menantang Tuhan. Dan kita akan belajar dalam ada 5 kebenaran atau 5 hal, situasi, konteks atau kapan bagaimana anak-anak Tuhan secara tidak sadar sudah menantang Tuhan. Kita mulai dengan membaca Kisah Rasul pasal 9. Rasul pasal 9. Ini pengalaman ketika Rasul Paulus dia pergi ke Damsyik. Ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara-saudara, ini cerita tentang Rasul Paulus. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Rasul Paulus ini sebelum dia menjadi rasul, orang Kristen, utusan Kristus untuk pemberitaan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Rasul Paulus ini adalah seorang aktivis Yahudi yang sangat membenci orang Kristen. Dalam ayat yang pertama dikatakan berkobar-kobar hati Paulus atau Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia berkobar-kobar artinya sangat bersemangat, sangat antusias untuk apa? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, antusiasme yang jahat dari Rasul Paulus ini membawa ia menghadap imam besar
Dan kemudian dalam ayat yang kedua dikatakan ia meminta semacam surat jalan, surat kuasa. Dan surat kuasa itu dia akan bawa ke Damsyik, di mana dia akan cari pengikut-pengikut jalan Tuhan atau mencari orang Kristen, dan kemudian dia akan tangkap mereka, bawa ke Yerusalem, dia akan adili dan kemudian bisa dihukum mati. Sebab ketika Rasul Paulus masih dalam posisinya sebagai aktivis Yahudi, dia menganggap menjadi orang Kristen itu adalah sebuah perilaku murtad. Nah saudara-saudara, akhirnya dia lakukan hal seperti itu. Dia pergi ke Damsyik dan kita tahu bersama ceritanya di tengah perjalanan Rasul Paulus itu mengalami satu peristiwa yang supranatural. Cahaya memancar dari langit mengelilingi Rasul Paulus, dia rebah dan kemudian ada suara, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Nah saudara-saudara, saya percaya Rasul Paulus ini bingung. Apa yang saya lakukan sehingga saya itu menganiaya Tuhan Yesus? Apa yang saya lakukan? Nah saya pakai istilah ini, dia tidak sadar kalau dia sementara menantang Tuhan Yesus. Rasul Paulus ini tidak sadar bahwa dia sementara menantang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai istilah yang lebih drastis bahkan, menganiaya Tuhan. Rupanya tindakan menganiaya Tuhan, dapat saya katakan tindakan menantang Tuhan itu dilakukan oleh Rasul Paulus karena dia berusaha untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berusaha untuk membunuh orang-orang percaya yang ada di Damsyik, dia berusaha untuk menghancurkan kekristenan, maka dia sementara menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Dia berusaha untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Dia lupa bahwa ini orang di hadapannya, orang ini di pandangan matanya ini manusia. Tetapi sebenarnya di balik semuanya ini adalah Tuhan yang bekerja melalui orang-orang tersebut. Jadi karena itu disebut sebagai pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaannya manusia, tetapi di balik semua itu adalah Tuhan yang bekerja melalui anak-anak Tuhan. Sehingga ketika Rasul Paulus coba untuk menghentikan pekerjaan Tuhan melalui orang-orang tersebut, maka ia sementara berusaha menantang Tuhan. Nah saudara-saudara, ini yang pertama. Bagaimana cara kita menantang Tuhan? Secara tidak sadar. Ketika ada upaya-upaya kita, apakah kita sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, dan kita mencoba untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Kita berusaha untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Dan saudara-saudara, ini bisa saja terjadi. Karena itu kita perlu peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai kita berusaha menjadi orang yang tidak sadar kita melawan Tuhan. Kita berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kita semua, kita harus belajar peka. Kita harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita tidak jadi seperti Rasul Paulus. Dia berpikir, dia berusaha dengan giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi dia sementara menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Kita harus berusaha peka dengan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak menjadi seperti Paulus. Yang secara tidak sadar, dia menantang Tuhan dengan cara menghalang-halangi dan menghentikan pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, kita bisa lihat dalam pengalaman Ayub. Kalau saudara baca dalam Alkitab, di kitab Ayub, Ayub pasal 13, kemudian Ayub pasal 16, kita akan melihat bagaimana Ayub ini, saudara-saudara, dia kan mengalami masalah, mengalami ujian. Anak-anaknya meninggal, ternaknya habis, kemudian dia alami sakit yang parah. Dan dalam ayat yang ke-13 dia katakan Ayub membela perkaranya di hadapan Tuhan. Kemudian dalam pasal 16 dikatakan bahwa Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Nah saudara-saudara, kita baca ayat 16. Ayat 17 sampai ayat
19 dikatakan, dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku, ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Nah saudara-saudara, Ayub ini pada awalnya memang dia menerima apa yang dialami. Dikatakan bahwa dia menyampaikan kepada istrinya ketika istrinya katakan, Ayub kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub bilang, kenapa kita harus menerima sesuatu yang baik? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, Ayub pada awalnya dia bisa menerima ujian yang dialami. Tetapi kemudian saudara-saudara karena tekanan-tekanan yang muncul, terutama dari beberapa sahabatnya yang datang sebenarnya untuk menjenguk Ayub, tetapi ternyata bukan menjenguk, tetapi mereka menghakimi Ayub, maka muncul pembelaan diri Ayub. Dan Ayub merasa dia tidak bersalah. Ayub merasa dia bukan orang yang bersalah. Dalam banyak percakapan dari Ayub, Ayub selalu mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak ada salahnya. Kenapa Allah harus mengatakan bahwa Ayub bersalah? Kalau saudara-saudara perhatikan dalam kitab Ayub, di dalam Ayub pasal 9, ada banyak sekali ayat-ayat yang memberikan kepada kita bukti bahwa Ayub merasa tidak bersalah dengan segala sesuatu yang dia alami. Artinya dia mau mengatakan bahwa yang salah di sini adalah Tuhan. Karena itu di bagian akhir dari kitab Ayub, Tuhan katakan, bersiap Ayub, aku mau menantang engkau. Engkau sebagai laki-laki, aku mau mengajukan pertanyaan kepadamu. Dan Tuhan memberikan beberapa kebenaran, lukisan tentang buaya, lukisan tentang kuda Nil. Karena Ayub dengan sikapnya, dia mau menantang Tuhan. Nah saudara-saudara, Ayub ini orang saleh dalam kitab Ayub pasal 1. Tetapi secara tidak sadar dia menantang Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia menganggap bahwa dia benar dan Allah itu kurang bijaksana. Ketika dia merasa bahwa dia benar dan menganggap Allah sepertinya kurang bijaksana dalam memperlakukan dia, kurang adil memperlakukan dia, maka Ayub sementara menantang Tuhan. Nah saudara-saudara, hal kedua yang bisa dilakukan oleh orang Kristen secara tidak sadar dia sudah menantang Tuhan adalah ketika dia merasa dirinya benar dan menganggap Allah kurang bijaksana atau menganggap Allah tidak adil. Nah, ini adalah situasi yang kadangkala kita berperilaku seperti itu. Kita merasa, Tuhan kenapa ini harus begini, kenapa saya ini dan sebagainya. Kita merasa Tuhan kurang bijak. Kita merasa apa yang Tuhan lakukan itu salah. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Haleluya. Jangan menantang Tuhan dengan menganggap Tuhan kurang bijaksana. Yang ketiga, saudara-saudara, saya ingin kita membaca Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 8. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Saudara-saudara, ini yang ketiga. Kalau kita baca ayat selanjutnya, jadi ada kata menantang Tuhan ya, melawan Tuhan. Ayat 9 dikatakan begini, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita menantang Tuhan? Adalah ketika melakukan dosa dan kehilangan rasa takut akan Tuhan. Jadi sudah berbuat dosa, tetapi kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kita merasa familiar, merasa lazim dengan perbuatan dosa. Mungkin kita dipengaruhi oleh teologi yang salah. Kita merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat berlimpah.
melampaui segala sesuatu, betul sekali kasih karunia itu melimpah luar biasa. Tapi paradigma yang salah tentang kasih karunia telah membawa sebagian orang untuk acuh tak acuh dengan dosa. Melakukan dosa tidak ada rasa pertobatan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada hati yang menangis, hati yang remuk, hancur ketika melakukan dosa. Dosa menjadi sesuatu yang biasa. Rasa takutnya ada cuman karena takut mendapatkan konsekuensi sosial. Jangan sampai nanti dikata-katain oleh tetangga misalnya. Jangan sampai keluarga tahu. Jangan sampai istri tahu si suami sudah berselingkuh. Jangan sampai anak-anak tahu, nanti malu. Jangan sampai orang-orang gereja tahu kalau saya korupsi. Jangan sampai pendeta tahu kalau saya mabuk. Saudara-saudara, banyak orang melakukan dosa takut bukan karena Tuhan, tetapi karena konsekuensi sosial. Nanti pelanggaran hukum, saya bisa masuk penjara, saya bisa dilaporkan di aparat yang berwenang dan kemudian saya akan mengalami kasus hukum dan itu tidak baik bagi usaha saya, tidak baik bagi pergaulan saya. Orang takut dengan konsekuensi sosial. Nah, saudara-saudara, Alkitab katakan bahwa salah satu cara atau bentuk melawan Tuhan atau menentang Tuhan adalah ketika kita kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kehilangan rasa penyesalan ketika berbuat dosa. Melakukan dosa secara terang-terangan seperti orang-orang Sodom. Tidak malu satu kampung datang kepada Lot meminta supaya 2 orang tamu yang datang kepada Lot mereka akan perkosa. Tidak malu, saudara-saudara. Ini sesuatu yang kejahatan moral korporat. Sesuatu yang sudah menjadi biasa dan kemudian diterima sepertinya secara terbuka. Berdusta menjadi sesuatu yang biasa. Mengambil milik orang lain jadi sesuatu yang biasa. Korupsi jadi sesuatu yang biasa. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kemudian kita sepertinya main-main di hadirat Tuhan. Tidak menyembah Tuhan dengan benar, kita rasa biasa. Sementara dengar firman kita kita gunakan waktu untuk sambil dengar firman, anak-anak muda mungkin main game atau apa, itu dianggap biasa. Saudara-saudara, kehilangan rasa takut akan Tuhan pasti akan berbarengan dengan merasa biasa dengan dosa. Menjadi lazim dengan dosa, familiar dengan dosa. Dosa biasa. Yang penting minta ampun, selesai, habis perkara. Saudara-saudara, perilaku seperti itu adalah perilaku menantang Tuhan. Nah, orang Israel ternyata secara tidak sadar mereka sudah berperilaku seperti perilaku Sodom. Orang-orang Sodom yang menantang Tuhan. Orang-orang Israel sudah melawan Tuhan, menantang Tuhan. Karena apa? Karena kehilangan rasa takut akan Allah. Karena kehilangan penghormatan kepada Tuhan. Karena mereka menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang lazim, sesuatu yang tidak masalah. Gampang dibereskan. Itu hal yang ketiga. Bagaimana kita menantang Tuhan? Bila kita memiliki perilaku yang tidak takut Tuhan, tidak hormat Tuhan, merasa biasa. Saudara-saudara, saya mau beralih ke poin 4, tetapi Tuhan ingatkan di saya peristiwa tentang bagaimana tabut perjanjian dibawa dari rumah Abinadab, dibawa oleh Daud masuk Yerusalem. 2 orang anak Abinadab yaitu Uza dan Ahio mengantar tabut perjanjian. Dan sementara di perjalanan, kereta pengangkut tabut miring. Dan kemudian ketika tabut perjanjian mau tergelincir, mau jatuh, dipegang oleh Usa. Dan kemudian Usa disambar Tuhan dengan hebat. Tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyambar. Apakah lewat petir atau halilintar saudara-saudara. Dan kemudian mati di tempat, kita kurang tahu bagaimana cara Tuhan menyambar. Tapi yang pasti Usa mati di tempat.
Kenapa? Kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak kali kita kehilangan rasa hormat terhadap Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah terbiasa di gereja, kadang-kadang kehilangan rasa hormat dengan Tuhan. Pendeta-pendeta yang terbiasa melayani, kehilangan rasa hormat di hadirat Tuhan. Pelayan-pelayan yang terbiasa melayani, kehilangan rasa hormat. Nah, kehilangan rasa hormat ini, saudara-saudara, secara tidak sadar kita sementara menantang kewibawaan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita mengintrospeksi kehidupan kita. Biar hidup kita dipenuhi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Siapa manusia yang luput dari dosa? Saya yang sementara bicara, sementara berjuang menghadapi dosa. Dan saya yakin itu juga sementara terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah menganggap sepele tentang dosa. Jangan pernah anggap remeh dosa. Hadirat Tuhan jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Mentang-mentang karena kita terbiasa di hadirat Tuhan, terbiasa di ruang Maha Kudus. Kita menganggap ruang Maha Kudus itu seperti pelataran biasa. Kenapa jubah imam besar di bagian bawah jubah itu harus ada giring-giring? Supaya orang-orang di luar dari ketika imam besar masuk di ruang Maha Kudus dan orang-orang ada di luar, mereka dengar aktivitas dari imam besar itu. Dan kalau misalnya giring-giring sudah tidak berbunyi, itu artinya ada sesuatu yang sementara terjadi dengan imam besar tersebut. Ada sebuah resiko yang besar ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita ada di ruang Maha Kudus. Dulu saudara-saudara, antara pelataran ke ruang suci, itu ada yang memisahkan. Antara ruang suci dan ruang Maha Suci, ada tirai yang memisahkan. Sehingga orang-orang awam tidak dengan leluasa masuk ke ruang Maha Suci, ke ruang suci bahkan. Sekarang saudara-saudara, tirai di bait Allah sudah robek karena pengorbanan Kristus. Kristus sudah mengizinkan kita semua untuk bersekutu langsung, pribadi dengan Tuhan. Di dalam ruang Maha Kudus. Sehingga kita dengan berani bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita dengan berani, dengan percaya diri kita masuk ruang Maha Kudus menyembah Tuhan. Tetapi ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita anak-anak Tuhan. Bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Bagi kita hamba-hamba Tuhan. Tabir itu sudah terbuka. Memberi kesempatan kita masuk. Tapi ingat, ada risiko besar ketika kita masuk di ruang Maha Kudus. Dan kemudian kita melupakan rasa hormat. Meninggalkan rasa hormat kepada Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang suci. Oh haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, tanpa sadar kita sementara menantang Tuhan ketika kita, hati kita memiliki perilaku yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Beberapa saat saudara-saudara mari menyembah Tuhan. Oh mulialah hadirat kami baik memujamu, diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Ada berkat Tuhan di hadirat Tuhan. Tapi orang yang kehilangan rasa hormat dengan hadirat Tuhan, ini bahaya sekali. Ada berkat di hadirat Tuhan.
hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya, ada berkat di hadirat Tuhan. Tapi jangan sampai kehilangan rasa hormat ketika kita ada di hadirat Tuhan. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan, jangan sampai kita kehilangan rasa hormat akan Tuhan. Dia lebih mulia dari hidup kita. Ketika kita berkata bahwa, tidak tahukah kamu, kata firman Allah ini ya, bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah. Dimanapun kita berada, berarti roh Allah bersama-sama dengan kita. Merenungkan kebenaran ini, menemplak saya, menemplak saudara-saudara. Kadang-kala kita lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita ada di rumah, Tuhan ada bersama dengan kita di rumah. Dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Ampunilah kami Tuhan, jika kami lupa kebenaran ini. Kita langsung saja berkata dan mulai menghakimi dengan orang-orang yang mabuk, orang-orang yang merokok dan sebagainya. Karena katanya tidak menghormati hadirat Tuhan. Saya setuju dengan hal itu. Tapi saya rasa bukan hanya itu. Kebenaran firman Allah ini menjadi sebuah perenungan bagi saya, bagi kita semua. Tidak menghormati Tuhan bukan hanya karena kita merokok atau tidak, atau minum minuman keras. Tetapi segala sesuatu yang perilaku kita yang tidak menghormati Tuhan atau melakukan dosa secara biasa, itu adalah sesuatu yang menantang Tuhan. Mari kita belajar untuk terus meminta Roh Kudus mengevaluasi hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang keempat, saudara-saudara. Kita mau selesai ini. Poin yang keempat, kita bisa lihat di dalam kitab Yeremia pasal 50 ayat 24. Aku memasang jerat bagimu. Dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya, engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Nah, Babel ini menantang Tuhan. Siapa Babel? Babel adalah orang kafir. Tadi dikatakan oleh pendeta, ini orang Kristen yang menantang Tuhan. Kenapa Babel? Ya memang kita mulai dari sini saudara-saudara. Babel itu menantang Tuhan. Caranya gimana? Kalau kita lihat dalam perilaku Nebukadnezar, dia jalan-jalan di istananya, kemudian dia melihat Babel yang besar, yang megah, kota terbesar mungkin pada waktu itu. Nebukadnezar mulai berkata dalam hatinya bahwa ini Babel, Babel yang kudirikan. Ini Babel yang ada dalam kekuasaanku. Dia merasa sombong, dia merasa tinggi hati, dia merasa bahwa dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Nah itu dosa Babel, dosa kesombongan. Tapi ternyata saudara-saudara, kita juga bisa berperilaku Babel. Yakobus pasal 4 ayat 13-15, surat yang ditujukan kepada orang Kristen. Bukan ditujukan kepada orang Babel, tapi ditujukan kepada orang Kristen. Yakobus katakan begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu,
Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, secara tidak sadar, ada banyak roh Babel. Dosa Babel yang kita lakukan. Kita lakukan di mana? Mungkin kita tidak punya istan, kita tidak punya kota, tetapi kita punya usaha, kita punya aktivitas, kita punya kegiatan. Dan kita lakukan itu segala sesuatu yang kita kerjakan, yang menyangkut aktivitas tanggung jawab kita. Sepertinya Tuhan itu terpinggirkan. Kita dengan percaya diri, kelebihan percaya diri, saya akan lakukan ini, saya akan dapat untung. Dia merasa bahwa dengan kalkulasi akalnya, mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, modal yang dia punya kalau usaha, relasi atau teman-teman yang dia punya, orang akan bantu, dari keluarga mungkin akan bantu, dari sahabat, dari kenalan-kenalannya. Dia mulai usaha, dia menjalani usaha dan dia merasa bahwa usahanya pasti sukses. Dengan semua pertimbangan-pertimbangan akaliah, semua pertimbangan-pertimbangan akalnya. Padahal Tuhan katakan tidak boleh seperti itu. Kita harus berkata, jika Tuhan kehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jangan sampai kemasukan roh Babel. Secara tidak sadar, muncul ini dalam kehidupan kita kadangkala ya. Dalam aktivitas kita sehari-hari kita lakukan sesuatu. Kita tidak bertanya Tuhan. Kita tidak meminta perkenanan Tuhan. Kita tidak minta berkat Tuhan dalam usaha, dalam aktivitas, dalam tindakan kita. Saya kasih contoh hal praktis, bangun pagi langsung beraktivitas. Bangun pagi langsung angkat telepon, kemudian bicara bisnis. Bangun pagi langsung atur pekerjaan. Tanpa doa dulu, tanpa penyembahan dulu, tanpa meminta perkenanan Tuhan dulu. Tanpa buat mezbah dulu dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang salah. Ini roh Babel yang masuk secara tidak sengaja dan tidak kentara. Mungkin kita pakai alasan, oh ini bukan Babel Pak Pendeta, saya tidak terbiasa doa pagi. Iya, tidak kentara saja roh Babel sudah masuk. Tidak kentara tetapi roh Babel sudah masuk. Kita merasa kita boleh, kita mampu. Sebab orang kalau tahu dia tidak mampu, orang kalau tahu bahwa dia sadar dia tidak mampu melakukan itu, dia pasti akan minta pertolongan Tuhan. Orang yang mau dioperasi misalnya kanker misalnya. Mau dioperasi misalnya. Atau ada penyakit-penyakit tertentu masuk rumah sakit dengan penyakit yang lumayan serius. Kemudian mau dioperasi. Dia anak Tuhan, dia pasti akan berdoa. Minimal dia berdoa sendiri. Paling dia minta keluarganya, minta pendetanya berdoa. Kenapa? Dia takut. Dia tahu dengan banyak resiko yang dia harus hadapi. Dia harus meminta pertolongan Tuhan. Tapi kadang-kala aktivitas harian kita merasa kita sudah terbiasa melakukan itu. Kita sudah ahli, expert dalam hal itu. Kita merasa kita bisa melakukan itu sendiri. Jangan sampai roh Babel masuk. Biar kita minta Roh Kudus, tolong. Tuhan tolong. Ini Tuhan, segala sesuatu. Tolong saya Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Sebab apa yang kau berkati pasti diberkati. Saya sangat setuju dengan prinsip Raja Daud. Dia selalu berkata, apa yang Tuhan berkati pasti diberkati. Dan itu menurun kepada Salomo. Dan mereka bisa sukses. Kenapa? Karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Yusuf sukses karena penyertaan Tuhan. Daniel sukses karena penyertaan Tuhan. Banyak kesaksian di Alkitab orang sukses karena penyertaan Tuhan. Oh pendeta ada orang-orang yang sukses juga tetapi tidak disertai Tuhan. Iya, kesuksesan yang semu, kesuksesan yang beresiko. Kesuksesan yang membawa orang tersebut hancur secara tiba-tiba. Alkitab katakan, pemazmur melihat ada sebuah pohon aras, dia seperti pohon aras yang tumbuh megah. Tetapi ketika kembali lagi hilang pohon tersebut. Orang yang sukses tanpa Tuhan seperti jalan naik di tempat yang licin. Dan ketika dia tergelincir,
maka langsung habis. Ini kesuksesan yang berbahaya, kesuksesan yang berisiko. Bahkan mungkin sampai mati dia tetap sukses secara jasmani. Tetapi dia kehilangan kesuksesan rohani. Padahal rohani itu jauh lebih lama daripada jasmani. Jasmani berapa lama? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun? Iya, mungkin engkau bisa hidup sampai 120 tahun dengan banyak uang, dengan investasi, dengan aset yang sangat banyak. Tapi apa yang bisa engkau nikmati ketika engkau berusia di atas 80 tahun? Makan sudah tidak bisa lagi dengan makan sembarang. Semua alat-alat organ-organ vital sudah mulai menurun fungsinya. Kita hanya punya aset, tapi tidak memiliki kesempatan untuk menikmati. Kehidupan kita sementara sifatnya. Kita harus belajar. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sikap yang menantang Tuhan adalah ketika kita membiarkan Tuhan. Seperti murid-murid mungkin yang membiarkan Tuhan Yesus tidur di buritan. Ini banyak kali kan khotbah seperti itu. Oh, Tuhan Yesus dibiarkan. Nanti ketika masalah datang baru dibangunkan Tuhan Yesus. Ini sikap menantang Tuhan. Seperti itu. Jangan seperti itu. Itu ada lagu yang menarik. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ini poin keempat. Kita masuk di poin yang kelima. Bagaimana menantang Tuhan? Yunus pasal 1 ayat 2 dan 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Hal yang kelima, secara tidak sadar kita menantang Tuhan adalah ketika kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita menolak panggilan Tuhan. Ketika kita berusaha untuk lari dari panggilan Tuhan. Yunus coba-coba untuk menantang Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu panggilan apa, pendeta? Oh, panggilan Tuhan itu pertama, panggilan keselamatan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Karena itu, kalau kau dipanggil Tuhan, jangan keraskan hatimu, itu kata firman Tuhan. Panggilan keselamatan, ada orang yang tidak mau bersikeras. Ketika seseorang mau dibaptis, biasanya dalam dalam liturgi pembaptisan itu biasanya ada lagu begini. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Kadangkala Tuhan sudah panggil tapi dia bersikeras. Tidak mau. Dia punya agenda lain, dia punya rencana lain. Tuhan sudah panggil sekarang, mari datang kepadaku, mari bertobat. Masuk dalam baptisan air. Tetapi dia tidak mau. Ah, Tuhan nanti tahun depan saja Tuhan supaya saya lebih dewasa. Mungkin ini konteks anak muda. Tuhan tahun depan saja. Tuhan bulan depan saja bersamaan dengan hari ulang tahun saya. Saudara, bagus sih bagus. Tetapi kalau Tuhan sudah panggil engkau sekarang ini, jangan engkau mengikuti kehendakmu. Tuhan sudah panggil engkau. Panggilan yang lain apa? Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini panggilan pelayanan. Kalau Tuhan sudah panggil untuk melayani, Tuhan rindu engkau melayani. Pelayanan apa? Macam-macam. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi
gembala sidang. Kita bisa melayani dengan berbagai talenta kita, berbagai karunia kita. Kita bisa melayani di berbagai bidang pelayanan. Kalau Tuhan sudah panggil melayani, mari kita beri diri kita. Jangan seperti Yunus, dia punya agenda lain, dia punya rencana lain. Dia menolak panggilan Tuhan. Nah, menolak panggilan Tuhan, itu adalah menantang Tuhan. Dan ini peristiwa satu-satunya ketika seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan yang lari dari hadapan Tuhan dan kemudian harus disadarkan oleh ikan besar. Dia tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Jadi saudara-saudara, jangan menantang Tuhan dengan menolak rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menantang Tuhan. Kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Kehidupan yang mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Kita akan lakukan lagu Mataku Tertuju Padamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah diajar. Kami harus belajar untuk berserah kepadamu, tidak mau menantang Tuhan. Kami sadar Tuhan, kadangkala kami berperilaku menantang Tuhan secara tidak sadar. Kami punya agenda sendiri dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kadangkala kami merasa kami mampu untuk melakukan aktivitas, tanggung jawab, tugas kami sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kami menjadi sombong. Kadangkala Tuhan kami kehilangan rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Kadangkala kami merasa benar dan menganggap Tuhan kurang bijak, kurang adil, kurang benar. Kadangkala Tuhan, kehidupan kami, kehidupan yang tidak sadar, sementara menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang mau setia, yang mau belajar berserah kepada kehendak-Mu.
Kami tidak mau menantang Tuhan. Kami rindu Engkau ada bersama dengan kami. Kami bukan musuh Tuhan. Kami tidak mau melawan Tuhan. Kami ada di pihak Tuhan. Sebab Alkitab berkata, apabila kita ada bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus berkati kami. Berkati semua umat Tuhan yang bersama-sama dalam worship night. Tuhan berkati. Dimanapun umat Tuhan berada, ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan bagi umat-Mu. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Terima pertolongan-pertolongan yang dahsyat, ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan berkati pasti diberkati. Dan itu terjadi bagi umat-Mu. Kami dibawa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian program Worship Night malam hari ini. Tetap saksikan program tiap hari Selasa jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati.